Halo, perkenalkan nama saya Tripani Marpaung. Saya dari kelas B31 ingin menerangkan dampak COVID-19 terhadap perbankan dan pembisnis. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup serius pada sektor ekonomi di Indonesia. Hal ini mengharuskan perbankan untuk segera beradaptasi dengan kondisi pandemi virus COVID-19 dengan melakukan beberapa cara, yaitu cara pertama, perbankan melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturisasi pinjaman dengan memilih secara hati-hati nasabah yang layak pembiayaannya direstrukturisasikan. Kedua, perbankan tetap harus tumbuh, oleh karena itu harus fokus pada industri yang masih memiliki prospek baik di tengah pandemi. Ketiga, perbankan akan fokus mengembangkan digital banking. Keempat, perbankan harus melakukan pendampingan kepada para nasabahnya, terutama UMKM. Kelima, perbankan mau tidak mau harus melakukan digital marketing. Terakhir, kita harus cari cara yang baru sehingga kita bisa beradaptasi. Pemberian keringanan pembayaran pembiayaan di bank sebagai upaya penyelamatan UMKM dari kebangkrutan. Oleh karena itu, salah satu permasalahan yang menghambat pertahanannya UMKM ini adalah dari segi permodalan. Adapun 7 strategi yang digunakan oleh bank yang dapat dilakukan di tengah wabah virus corona ini atau yang disebut COVID-19, yaitu melalui cara pertama, 1. Harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Maksudnya, bank harus punya peta navigasi baru yang digunakan untuk menangani atau menghadapi krisis yang ada. Kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Maksudnya, bank harus melakukan tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya virus corona ini. Ketiga, digital and banking, maksudnya layanan produk dan jasa harus dikonversikan menjadi digital banking. Keempat, inovasi dan kreativitas bank, maksudnya adalah pandemi COVID-19 ini menuntut bank untuk harus semakin berinovasi. Kelima, menggunakan tools Zoom untuk on the spot atau UTS verifikasi, jaminan kredit di lapangan menggunakan video call atau Zoom. Keenam, pendampingan dan konsultan bisnis. Nasabah UMKM mendapatkan pendampingan konsultan bisnis oleh para staf bank. Ketujuh, program bagi pelaku UKM, adanya program pendidikan dan pelatihan online melalui aplikasi. Upaya ini mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah pandemi virus corona. Maklum saja, penyebaran pandemi virus corona ini atau yang disebut COVID-19, aktivitas membuat pekerjaan dan ekonomi terganggu. Hanya saja masalah memang tidak langsung selesai dengan kebijakan ini, tetapi sebab relaksasi kredit dan pembayaran sejatinya tidak diobrak ke semua debitur, sehingga pada akhirnya tidak semua bisa merasakannya. Namun, kedepannya tak perlu ada kebijakan stimulus lagi bagi peminjam likuiditas bank, apalagi pandemi corona ini belum diketahui kapan akan berakhir, sehingga risiko-risiko harus terus dimitigasikan. Efek COVID-19 pada industri perbankan juga terlihat dari pupusnya harapan normalisasi suku bangsa jangka menengah. Bank sentral negara di Indonesia pun dipaksa untuk menurunkan tingkat suku bangsa acuannya lebih lanjut. Secara jangka pendek, dampak COVID-19 terhadap perbankan dari sektor pembisnis retail masih negatif. Oleh karena banyaknya gagal pasar perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, aktivitas nasabah retail pun akan berkurang dan terbatas. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.